Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilah, mahasiswa RPL UIN Jambi Sultan Taha dengan NIM 209250053 akan mempresentasikan keterbatasan fisik dan gangguan perkembangan anak usia dini dengan mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dan dosen pengampu oleh Bapak Dr. Ridwan SPC MPC. Latar belakang keterbatasan fisik pada anak usia dini mencangkup berbagai kondisi seperti penglihatan atau tunanetra, gangguan pendengaran atau tunarungu, dan gangguan berbicara atau tunawicara, serta gangguan pada sistem gerak tunadaksa. Selain itu, terdapat pula gangguan perkembangan motorik seperti dispraksia dan cerebral palsy yang mempengaruhi kemampuan koordinasi dan kontrol gerak anak. Kondisi-kondisi tersebut dapat berdampak pada keterlambatan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemampuan belajar, interaksi sosial, serta kemandirian. Pembahasan A. Pengertian keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pada fungsi tubuh tertentu seperti penglihatan, pendengaran, gerak, atau komunikasi. Anak dengan kondisi ini memerlukan pendekatan yang adaptif dan individual. B. Tunanetra. Tunanetra merupakan kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada indera penglihatan, baik secara sebagian atau link vision maupun secara total atau buta. Pada anak usia dini, kondisi ini dapat mempengaruhi proses penerimaan informasi karena sebagian besar pembelajaran pada anak usia dini termasuk bersifat visual. Anak tunanetra cenderung mengalami hambatan dalam mengenali lingkungan sekitar, memahami konsep ruang, serta mengembangkan keterampilan imitasi yang biasanya diperoleh melalui pengamatan. Oleh karena itu, karena mereka lebih mengandalkan indera lain seperti pendengaran, perabaan, penciuman untuk memahami dunia di sekitarnya. Menurut penelitian DEN 2017, penggunaan strategi pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan stimulasi multisensori sangat efektif dalam membantu anak tunanetra seperti memahami konsep dan meningkatkan kemampuan komunikasinya. C. Tunarungu. Tunarungu merupakan kondisi gangguan pada indera pendengaran, menyebabkan anak tidak dapat menerima informasi secara optimal, baik sebagian maupun seluruhnya. Pada anak usia dini, gangguan pendengaran sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi, karena kemampuan berbicara sangat berkaitan erat dengan kemampuan mendengar. Anak tunarungu umumnya mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa, kesulitan memahami instruksi verbal, serta hambatan dalam interaksi sosial apabila tidak mendapatkan intervensi sejak dini. D. Tunawicara. Tunawicara adalah gangguan dalam kemampuan berbicara yang menyebabkan anak tidak mampu untuk mengalami kesulitan dalam mengungkapkan bahasa secara verbal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan pada organ berbicara, gangguan saraf, atau berkaitan dengan gangguan pendengaran. Pada anak usia dini, tunawicara dapat menghambat perkembangan komunikasi dan interaksi sosial
karena anak kesulitan menyampaikan keinginan, kebutuhan, maupun perasaan kepada orang lain. Tunadaksa. Tunadaksa merupakan kondisi di mana anak mengalami gangguan pada sistem gerak, baik disebabkan oleh kelainan otot, kelainan tulang, atau maupun saraf. Gangguan ini dapat berupa kelemahan anggota tubuh, kelumpuhan, atau keterbatasan dalam melakukan gerakan tertentu. Pada anak usia dini, tunadaksa dapat mempengaruhi kemampuan motorik kasar maupun halus, sehingga berdampak pada aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis, atau bermain. Karakteristiknya: 1. Keterbatasan gerak, 2. Gangguan koordinasi, dan yang ketiga bisa ringan hingga berat. Dispraksia. Dispraksia adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan koordinasi motorik dan perencanaan gerak. Anak dengan dispraksia sering mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas yang memerlukan koordinasi seperti menulis, mengancingkan baju, atau mengikuti instruksi gerakan. Meskipun demikian, kondisi ini tidak berkaitan dengan tingkat kecerdasan, sehingga anak tetap memiliki potensi kognitif yang normal. Cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan gangguan permanen pada fungsi gerak dan postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan otak yang terjadi sejak masa kehamilan, saat kelahiran, atau setelah lahir. Kondisi ini menyebabkan gangguan koordinasi, kekuatan otot, serta kesulitan dalam mengontrol gerak tubuh. Pada anak usia dini, cerebral palsy dapat menghambat perkembangan motorik dan kemandirian anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penanganan cerebral palsy memerlukan pendekatan multidisipliner seperti fisioterapi, terapi okupasi, serta terapi bicara jika diperlukan. Penelitian Curtis et al. 2018 menunjukkan bahwa terapi fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kemampuan motorik dan kualitas hidup anak dengan cerebral palsy. Selain itu, dukungan dari keluarga, tenaga pendidik, dan tenaga medis sangat penting dalam membantu anak mencapai potensi terbaik serta meningkatkan kualitas hidupnya. Penanganan dan pendidikan anak. Penanganan anak dengan keterbatasan fisik dan gangguan perkembangan memerlukan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Setiap anak memiliki karakteristik yang unik, sehingga tidak dapat disamaratakan dalam proses penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan asesmen awal yang tepat untuk mengetahui jenis hambatan tingkat keparahan serta potensi yang dimiliki anak. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, dapat dirancang program intervensi yang meliputi aspek pendidikan, terapi, serta pengembangan sosial, emosional. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi dini, early intervention, memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan kemampuan perkembangan anak berkebutuhan khusus, terutama pada usia dini yang masih berada pada masa plastisitas otak yang tertinggi. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa
Anak usia dini merupakan individu yang sedang berada pada masa perkembangan yang sangat penting, sehingga membutuhkan perhatian dan stimulasi yang tepat. Namun, tidak semua anak berkembang secara optimal karena adanya keterbatasan fisik maupun gangguan perkembangan. Kondisi tersebut meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, serta gangguan motorik seperti dispraksia dan cerebral palsy yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Setiap jenis keterbatasan memberikan dampak terhadap perkembangan anak, baik dalam aspek kognitif, bahasa, sosial, maupun kemandirian. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan dan layanan pendidikan yang khusus, adaptif, dan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Intervensi dini menjadi sangat penting karena dapat membantu memaksimalkan potensi perkembangan anak usia dini. Terima kasih. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.